Sekarang saya mau bicara tentang apa itu berakar dalam Kristus bagi kita bersama. Bapak Ibu ingkang ngasta puji syukur, silahkan dibuka puji syukurnya. Kalau tidak membawa puji syukur, bisa pinjam di selorokan depan panjenengan. Mungkin ada puji syukur. Nah, apa itu ngoyot dalam Kristus, berakar dalam Kristus? Maka lihatlah nomor 8. Maka itu cara kita Bapak Ibu berakar pada Kristus. Puji syukur. Nanti dicek ya. Kalau yang online nggak ada, kalau yang puji syukur elektronik nggak ada, nanti beli supaya kita tahu. Atau fotokopi lah sekurang-kurangnya. Atau difoto, screenshot, boleh. Minta tolong temannya. Toh hanya 12 halaman. Bagaimana kita bisa ngoyot dalam Kristus? Di sana ditulis 10 kebiasaan orang Kristen yang bagi kita yang sore hari ini datang pun kadangkala kita mungkin tidak tahu, atau sedikit tahu, atau pernah baca tapi lupa. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, bagaimana supaya kita ngoyot dalam Kristus, berakar dalam Kristus, lalu tinggal dalam Kristus? 1, berhimpun secara rutin pada hari Minggu. Artinya, ayolah Bapak Ibu, para saudari-saudara, kita hari ini menjadi kembali fitri. Kita sekarang lebaran Bapak Ibu. Kita dibersihkan dari segala dosa. Kita lahir baru lewat baptisan. Maka yuk, tidak perlu diingat yang kemarin, wingi aku keset, yo wis nek wingi ben wingi Bapak Ibu. Maka kita diajak berhimpun hari Minggu, teratur mengikuti Ekaristi. 2, membaca kitab suci. Bagaimana supaya kita bisa berakar? Ya membaca kitab suci. Bagaimana supaya kita bisa tinggal bersama Kristus? Ya membaca sabda. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, melaksanakan ibadat harian. Mungkin ada yang bertanya, ibadat harian ki koyo ngopo toyo momo, gitu tuh Bapak Ibu. Maka mari kita buka halaman selanjutnya. Di halaman, saya tunjukkan, ibadat harian. Nah, silahkan buka halaman 48 seterusnya. Bukan, lebih awal lagi. Marilah Anda buka ibadat pagi, ibadat sore, dan macam-macam, mulai halaman mulai nomor 29. Maka semoga setelah sore hari ini tidak ada lagi yang mengatakan, aku kurang ngerti ibadat harian, aku kurang ngerti kuwi apa, panganan koyo ngopo, ajarane sopo. Itu ajarane pasamuan Katolik Bapak Ibu. Mau berakar dalam Kristus, mau bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, ibadat harian. Dan tidak perlu beli brevir Bapak Ibu, nggak perlu seperti Pastor Budar Suster. Di sini lengkap, bisa dipakai. Yang keempat, sembahyang bareng dalam keluarga. Loh, aku single Romo orang duwe keluarga, yo tetap sembahyang bareng karo awake dhewe. Yang kelima, berdoa secara pribadi. Mau berakar dalam Kristus, tumbuh dalam iman, itu. Berikutnya yang ketujuh ya, terlibat dalam kehidupan jemaat setempat, lingkungan, paroki, wilayah. Mari kita terlibat Bapak Ibu. Sing wis yo wis. Kalau kemarin tidak aktif, sudahlah, jangan diingat. Saya berkali-kali sudah mengatakan pada lingkungan-lingkungan yang saya dampingi sejak tahun lalu sampai sekarang, yang namanya lingkungan, semoga metode kerjanya kepamongan. Semoga mudah melupakan yang lalu, mengabaikan yang lalu. Ya, kata-kata saya mungkin tidak terlalu tepat, tetapi mari kita fokus mengerjakan apa yang bisa dikerjakan sekarang. Mari kita menjadi pamong satu sama lain. Mari kita saling merengkuh supaya setiap orang bisa menjadi aktif kembali di lingkungan dan di paroki. Nek orang duwe duit nggo iuran lingkungan, ya wis lah, ora usah kon iuran Bapak Ibu. Karena saya ketika kunjungan lingkungan pernah melihat ada satu keluarga sedinane mong entuk bayar 1000. Dodolane mong payu rokok siji. Maka orang tidak punya uang itu real Bapak Ibu. Maka kalau keluarga-keluarga Katolik di paroki kita ada yang tidak bisa iuran lingkungan, yolah, tidak perlu dipaksa. Karena memang ada yang tidak punya, benar. Tapi kalau yang punya tidak memberi, ya itu nanti diurus di lingkungan masing-masing. Berikutnya terlibat dalam masyarakat, pantang dan puasa Bapak Ibu. Di sana halaman 9 ditulis, dan saya katakan diekstensikan, itu halaman 10. Bapak Ibu bisa mau saudari-saudara. Gereja juga memiliki kebiasaan berpantang setiap Jumat sepanjang tahun. Maka itu bukan omongan saya setiap kali saya mengatakan diekstensikan. Itu kata-kata tradisi gereja kita juga.
Berikutnya yang ke-9, pemeriksaan batin. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, setiap jam 6 pagi, 12 siang, 6 sore kita itu diajak melakukan eksamen pemeriksaan batin. Maka kalau lonceng dibunyikan, HP jenengan selalu jangan lupa doa malaikat Tuhan, jangan lupa berdoa Ratu Surga. Kuwi ora mung sembayang dremimil, aku ini hamba Tuhan, Ratu Surga bersukacita, haleluya. Enggak Bapak Ibu. Pada momen-momen itu kita diajak untuk memeriksa batin. Apa itu memeriksa batin? Kalau jam 6 saya diajak memeriksa batin. Mau bengi jam 12 nganti aku tangi jam 6 iki apa sing gurung beres, apa sing kudu tak beresi, apa masalahku dan macam-macam. Lalu sepanjang hari ini jam 6 sampai 12 nanti apa yang akan saya kerjakan, apa yang harus saya perhatikan supaya saya hati-hati, apa yang harus saya lakukan kalau terjadi kecelakaan dan macam-macam. Lalu senantiasa dipenuhi dengan kesadaran. 12 itu waktu eksamen lagi. Jam 6 sampai 12 saya punya apa yang belum saya garap. Ada apa yang terlewat. Apa yang bisa saya lakukan jam 12 sampai jam 6 lagi berikutnya. Lalu jam 6 sore eksamen lagi. Jadi tidak hanya sekedar aku ini hamba Tuhan, tidak hanya sekedar Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, enggak. Tapi jam 12 sampai jam 6 sore ini dalam perjalanan pulang kantor apa yang kulakukan? Melirik orang sana, melirik orang sini, atau nguntet gaji, atau apapun itu yang dipikirkan. Lalu semalam ini jam 6 sampai menjelang tidur nanti, apa yang kulakukan pada istri, suamiku, anak-anakku, orang tuaku, dan macam-macam. Itu eksamen Bapak Ibu, maka kita diajak melakukannya setiap hari. Lalu yang terakhir, yang ke-10, mengaku dosa di hadapan imam. Itu cara kita supaya kita bisa semakin hidup dalam Kristus, berakar dalam Kristus, tinggal dalam Kristus. Dan akhirnya Bapak Ibu, sekali lagi saya hanya akan menutup dengan kata yang sudah ditulis di depan sana. Semoga sekali lagi kita lulus dalam 40 hari masa retret ini. Dan selama setahun ke depan sampai Prapaskah 2025 kita sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus bareng Anda dan saya, Anda dan kita semua. Ngoyot dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan terwujud dalam kesaksian hidup panjenengan setiap hari, dan terwujud juga dalam pengajaran kami sebagai imam-imam gereja Katolik. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa.